Nenek ini ingin menjadi gadis berusia 17 tahun untuk balas dendam. Namun sebelum operasi itu dimulai, ia terlebih dahulu menelepon musuhnya. 雷战声，哪位？这么快就听不出我的声音了？不着急，我很快就会去找你。 Nenek ini bukan orang sembarangan. Dia adalah bos penguasa seluruh pasar gelap. Ketika salah satu anak buahnya mencoba berkhianat, ia langsung memerintahkan orang itu dieksekusi dengan kantong plastik di kepalanya. Dari orang itulah pula, ia mengetahui bahwa semua pemimpin wilayahnya telah berkhianat. Para pengkhianat itu melihat dirinya sendirian dan menjadi semakin berani. Namun, nenek itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, meski puluhan senjata diarahkan ke arahnya. Dengan tenang, ia justru membentuk tangannya seperti pistol. Para pengkhianat itu mengira ia sudah pikun, karena sudah terlalu tua. Tapi di detik berikutnya, tawa mereka langsung lenyap. Si nenek sebenarnya sudah menyiapkan segalanya sejak awal. Para pengkhianat itu tak lebih dari bidak sekali pakai. Saat isyarat diberikan, penembak jitu langsung bergerak, dan satu persatu pengkhianat tumbang. Setelah uang 100 juta dolar kembali ke rekeningnya, ia menoleh pada Lei orang kepercayaannya. Namun karena ia telah banyak tahu, ia juga harus disingkirkan. Saat mayat Lei terlihat mengapung di laut, nenek tersenyum puas, yakin rencananya berhasil. Namun ia tak tahu bahwa Lei sudah lama menduga dirinya akan disingkirkan. Diam-diam, saat proses transfer uang, Lei menukar kartu rekening dan mengalihkan seluruh dana ke rekening pribadinya. Mayat yang terapung itu pun bukan dirinya, melainkan sosok manekin yang telah ia siapkan sejak awal. Nenek baru sadar dirinya ditipu ketika tulisan Game Over muncul di layar. Amarahnya meledak, ia bersumpah akan memburu Lei sampai ke ujung dunia. Namun saat itu, Lei sudah melarikan diri dan menjalani operasi besar. Bukan hanya wajahnya yang berubah, tinggi badan, dan pita suaranya pun diubah total. Bahkan keluarganya sendiri tak akan mengenalinya lagi. Di waktu yang sama, saudara kembar Lei, Jun, mendengar kabar kematian adiknya dari berita. Ia tak mempercayainya dan pergi ke Thailand untuk menyelidiki. Baru tiba, Jun justru ditangkap anak buah si nenek karena disangka Lei. Di saat kritis, Lei yang telah berubah wajah muncul dan menyelamatkannya. Setelah lolos, Jun marah saat tahu semua ini dilakukan demi uang, lalu memilih pulang ke Tiongkok. 现在全城都在通缉你，你怎么回去啊？我他妈有回去！ Setelah saudaranya pergi, Lei menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Ia tahu si nenek tidak mengetahui keberadaan saudara kembarnya, dan itu berarti Jun dalam bahaya. Karena itu, Lei segera menyerahkan 100 juta dolar beserta bukti kejahatan kepada pacarnya, lalu mengejar sang adik. Namun begitu tiba di pelabuhan, ia justru ditangkap anak buah si nenek. Sementara itu, si nenek akhirnya mengetahui operasi perubahan wajah yang telah dilakukan Lei. 敢偷我的钱？不义之财，后也能赚，我为什么不能赚？ Mereka terus mengalirkan listrik ke dalam kolam air untuk memaksanya mengaku dan menyerahkan uang. Namun Lei tetap bungkam, meski nyawanya jadi taruhan. Sementara itu, kekasihnya menyerahkan uang dan bukti kejahatan Baronin kepada polisi. Tapi tiba-tiba polisi itu memukulnya hingga pingsan. Ternyata ia adalah mata-mata si nenek. Ia lalu membawa perempuan itu beserta uangnya ke mereka. Tepat saat itu, Jun memanfaatkan kekacauan dan membebaskan kakaknya. Tak lama kemudian, pasukan khusus menyerbu tempat tersebut. Polisi sebenarnya sudah lama tahu soal si mata-mata dan sengaja menjebaknya. Menghadapi pasukan elit, mereka tak berdaya. Dalam setengah jam, seluruh anak buahnya dilumpuhkan. Orang kepercayaannya mencoba menyelamatkannya. Namun di udara, si nenek ditembak jatuh oleh dua bersaudara itu. Kekaisaran kriminal itu pun hancur. Lei mengembalikan wajah aslinya seperti dulu. Namun tepat saat mereka merasa menang, Lei menerima telepon dari nomor tak dikenal. Ternyata itu si nenek. Ia selamat dan kabur ke Korea, berniat berubah menjadi gadis 17 tahun. Dan tampaknya si nenek tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang dan nyaman.